Ini tuh video Paus Fransiskus datang ke Indonesia nih ya. Oh, ini lagi ngapain itu? Woi, aduh, bentar. Mundurin. Apa-apaan, cu? Salah server lu, cu. Woi, aduh, ya ampun. Woi, salah server, cu. Lu tuh harus cium tangan ke habaib, ke ustad, nggak lu ke Paus Fransiskus. Ya ampun, cuk. Aduh, lama akhir zaman. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, terkadang saya suka heran dengan sebagian di antara anggota ormas ini. Sebagian ya, karena yang benar juga banyak seperti itu. Jadi kita jangan suka memukul rata di pihak manapun, di kelompok manapun, karena yang baiknya ada, yang nggak benernya ada. Ya katakanlah saya berwasiat untuk hati-hati berbicara dan jangan suka menjudge semuanya. Jangan ngikutin kelompok begal nasab beserta jongos-jongosnya. Ya, ketika katakan mereka menemukan ada oknum Habib, katakanlah ya, yang katakanlah karakternya atau kelakuannya, apakah yang muncul dari ucapannya atau dari sikapnya, yang katakanlah menurut kita semua salah, dia pukul rata semuanya seperti itu. Jangan ikutin ya. Jadi kepada sedulur-sedulur yang seideologi dengan saya, kita harus berhati-hati berucap. Jadi sekali lagi, saya suka heran dengan sebagian di antara anggota ormas tersebut. Nah, kita melihat itu yang cium tangan, dia berbarengan ya dengan orang yang memakai baju GP Ansor. Jadi GP Ansor ini dan juga Banser, ya kalau katakanlah bisa disebut anak cabang. Jadi dari Nahdlatul Ulama ada GP Ansornya, ada Bansernya, ada Pagar Nusanya, ada Muslimat NU-nya, ada Ibnu dan juga yang lainnya. Saya tidak tahu semuanya. Ya mungkin walau alam dia berbarengan tuh dengan orang yang memakai baju GP Ansor. Dan mungkin yang dipakai dia juga entah itu baju GP Ansor atau bukan, walau alam. Takutnya ada versi yang putihnya, karena videonya rumek kalau kata orang Sunda ya. Jadi kurang jelas, seperti itu. Ya, jadi saya heran sekali lagi ya, saya katakan heran. Selalu saja ada orang, sebagian di antara orang yang katakanlah anggota ormas tersebut, yang kelakuannya nyeleneh. Gitu saudara, nyeleneh. Sebelum-sebelumnya, masih beberapa bulan yang lalu kan, ada yang sampai datang ke Israel bertemu dengan Perdana Menteri Israel atau Presiden Israel sih, saya lupa. Gitu kan, walaupun pihak Nahdlatul Ulama Pusat sudah mengatakan bahwa itu tidak mewakili NU secara resmi. Gitu. Ya Allah, ya Rabbi, lalu sebelum-sebelumnya gitu kan, Sang Menang ya, Pak Yakut ini, waduh, pernah kan sama Paulus juga, entah Paulus yang keberapa tuh, apakah yang seperti sekarang datang ke Indonesia atau bukan. Gitu kan, sampai wah datang, apakah itu ke Vatikan atau kemana sih, adalah videonya, silakan cari di YouTube. Lalu kalau kita ingat Pak Yakut ini, yang dulu kan dia ketua GP Ansor, ya ketua GP Ansor Pusat, kalau sekarang saya tidak tahu, gitu ya. Dia itu, aduh, pokoknya mah kalau ngomongin urusan toleransi, tapi kepada saudara muslim sendiri, heran saya. Lalu kalau kita melihat juga ya, ada sebagian di antara anggota ormas tersebut yang kadang pengajian dibubarin, padahal sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Ya kalau mau menjegal pengajian Wahabi saya setuju lah. Tapi kalau sampai menjegal pengajian orang-orang yang katakanlah masih seideologi, sehaluan, akidah sama gitu kan, Asy'ariyah wal Maturidiyah, wah. Tambah lagi paling fatal sekarang kalau kita kaitkan dengan permasalahan yang sampai detik ini masih panas terkait masalah Ba'alawi. Karena sebagian di antara anggota ormas tersebut yang katakan suka ngaku NU, terlepas dia mau berada di anak cabangnya apa, mau GP Ansor kayak, mau Banser kayak, mau apa kayak, gitu kan. Yang katakanlah ngikut-ngikut si begal nasab. Nah, kita ingatkan beberapa bulan yang lalu, nggak terlalu lama sih, ada kan orang sampai terang-terangan, saat mulai detik ini saya katakan haram mencium tangan mereka. Mulai detik ini saya katakan haram mencium tangan mereka. Nah, di video tadi yang kita tonton, orang yang katakan mencium tangan paus itu ya, bukan ikan paus, itu paus Vatikus atau siapa sih, saya nggak tahu, mohon maaf lah. Pokoknya ada paus yang datang ke Indonesia ya gitu. Dia yang cium tangan paus tersebut ya, saya juga nggak tahu tuh, karena kita ngomong harus detail, harus pakai data. Apakah dia ngikut apa namanya
mengikut pendapat atau fatwa, ya mengikut pendapat atau fatwa si begal nasab yang katakanlah mulai detik ini haram mencium tangan mereka, yang diindikasikan mereka di sana maksudnya adalah kepada para habaib. Nah, seandainya orang tadi yang di video yang cium tangan paus termasuk mengikuti fatwa si begal nasab yang mengatakan bahwa haram mencium tangan mereka dan indikasi mereka di sana adalah habaib, wah kacau. Ya, jadi seandainya seperti itu berarti kalau cium tangan habaib, oh haram. Kalau cium tangan paus, boleh. Atau jangan-jangan berkah. Aduh, salah server nih orang. Ya Allah, ya Rabbi. Saya suka lucu nih sama kelompok-kelompok begal nasab gitu kan, kelompok-kelompok begal nasab gitu kan. Siapapun itu, apakah dedengkotnya gitu kan, ataupun itu panglima-panglimanya itu kan, ataukah juga beserta jongos-jongosnya. Nih kalau menghadapi video kayak gini mereka seperti apa sih? Gitu kan. Karena begini. Saya sering melihat komentar, apakah dibentuk dia ngomong di video ataukah dia juga hanya menulis di komentar. Katakanlah ketika ngurusin, mereka menganggap bahwa ada habaib, atau bahkan mereka mengatakan banyak habaib yang katakanlah suka hurapat katanya. Udah ngomongin urusan Mi'raj 70 kali lah, rantai emas lah dan sebagainya. Tapi saya jarang melihat mereka para jongos begal nasab gitu kan, terkhusus para begal nasabnya gitu kan, terkhusus dedengkot-dedengkotnya menghantam, bukan hurapat lagi ya, apa-apa yang kontroversi yang dikeluarkan oleh siapa? Si kiper neraka Gupron. Nah, dari sini saja kita sudah lihat ukuran takaran otak mereka seperti apa. Otak yang walau alam apakah sudah tercampur kotoran dan hatinya penuh dengan dengki hasud. Karena kalau orang ngebahas sesuatu balance gitu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Contoh begini, saya beberapa bulan yang lalu kan ada viral ceramahnya Habib Rizik Syihab yang salah berucap gitu kan, menyebut Nyai Rara Santang sebagai istri Sunan Gunung Jati. Namanya salah ngomong. Saya juga sering salah ngomong. Kadang bahkan sedang ceramah saya salah nyampein baca ayat, saya menyebutkan bahwa ini adalah surat anu ayat anu, namanya juga lupa. Salah ngomong itu biasa. Yang nggak boleh itu udah salah, mempertahankan kesalahan. Nah, saya kan bahas tuh permasalahan ceramah itu. Itu kan saya bahas permasalahan itu. Enggak karena katakanlah saya cinta kepada Mbak Alawi. Ketika katakanlah ada, katakanlah misalnya salah gitu, kita diam saja? Enggak, saudara. Bahkan setelah saya juga mengeluarkan pendapat, beberapa hari kemudian Habib Rizik Syihab langsung mengeluarkan statement, bikin video meminta maaf atas kesalahan ucapannya. Itu gentle namanya, kesatria. Nah, kita kembalikan kepada pembahasan biar nggak terlalu panjang lebar kemana-mana. Ya. Coba lihat. Sepertinya telinga saya tidak pernah mendengar, mata saya tidak pernah melihat. Ada video yang katakanlah dari dedengkot begal nasab yang katakanlah menghantam kontroversi, ucapan-ucapan yang kontroversi dari si kiper neraka Gupron. Itu kan. Penjaga gawang neraka lah, anu lah, inilah. Walau alam. Apakah karena mereka menganggap bahwa dia satu ideologi, satu haluan? Aduh ya Allah ya Rabbi Gusti Agung, mengapa ngasih bapaknya? Ya, otak kagak dipakai ya. Nah begitupun itu tertular kepada jongos-jongosnya. Ya dedengkot begal nasabnya aja kayak gitu, ya jongos-jongosnya juga kayak gitu. Sekalian saya selipin nih sedikit, mohon maaf di luar tema. Ini kalian itu, saya kepada jongos begal nasab, konsisten dong. Dedengkot kalian para begal nasab mengatakan kami yang mencintai Ba'alawi itu dikatakan budak Yaman, budak Ba'alawi. Ikuti aja, kalian sebut terus budak. Ngapain kalian ikuti ucapan saya? Ya, ketika saya mendengar dedengkot begal nasab ini menyebut budak Ba'alawi, budak Yaman, saya menyebut kalian jongos begal nasab. Sekarang kan kalau kita bandingkan antara jongos dan budak, kasaran jongos nih, mungkin mereka nggak enak kayaknya ya, gitu. Sampai mau merubah, gitu kan, mau merubah bahasa, redaksi bahasa budak menjadi jongos, nggak konsisten amat sih, gitu. Saya keluar bahasa jongos karena keluar bahasa budak, gitu. Bahasa budak sudah sangat penghinaan, saya bisa lebih menghina, gitu. Saya bisa sopan kepada orang yang pantas untuk disopani. Jadi jangan ngomong, saya suka menemukan orang komentar, gitu, nggak pakai akhlak dan lainnya. Otak siapa pakai bebel gitu, bisa dikepret gua gitu, pakai akhlak. Harusnya jadi pertanyaan, tidak ada asap kalau tidak ada api. Saya tidak mungkin membiarkan orang-orang yang sedang membuat perpecahan di umat Islam ini mencoba segala bebel. Pokoknya tanggal 7 jangan lupa, jangan nggak hadir ya tuh si begal nasab. Saya kembali kepada pembahasan. Ini saudara, seperti biasa di antara alasan-alasan mereka ini berkaitan dengan urusan toleransi. Mungkin walau alam ini sampai toleransi.
Tuh, jadi pokoknya kalau sama paus, sama siapa toleransi gitu. Kalau sesama saudara seagama, seakidah ya nggak ada mungkin toleransi segitu. Karena beda paham, beda ormas, beda organisasi. Allah ya Rabbi bismillah. Bosanlah saya ngejelasin masalah toleransi. Apa saya perlu bahas lagi di sini? Berulang-ulang saya ngebahas masalah toleransi. Islam mengajarkan untuk kita toleransi walaupun berbeda agama. Saya sering mencontohkan, bosan saya ngomongnya juga. Kalau kita melihat ada tetangga kita, misalnya dia bukan Islam, lalu dia mendapatkan musibah, rumahnya kebakaran, bantuin. Atau bentuk apa itu musibahnya, bantuin. Bantuin, itu toleransi. Ya, mereka ibadah, kita ibadah, tidak saling mengganggu, itu toleransi. Paham? Gitu kan? Lalu seperti apa? Saya sering mencontohkan dalam urusan sosial, gitu kan? Katakanlah kita belanja kepada toko Cina, nah, dia Cinanya Kristen, nggak masalah. Itu urusan sosial, nggak masalah. Saya dulu sering ngantar bapak saya belanja ke toko Cina, toko sandal sepatu. Karena kebetulan orang tua saya, bapak saya punya toko sandal sepatu, tas yang kayak gitulah di pasar di daerah saya di Ranca. Seperti saya sering ngantar. Bapak saya sering belanja ke toko-toko Cina yang agamanya Kristen bukan Muslim, gitu kan? Nggak masalah, biasa. Itu toleransi kok, gitu. Susah amat sih ngomongin toleransi. Toleransi itu bukan mencampur adukan akidah. Itu kan sampai nyampur-nyampur aduk akidah, nyampur-nyampur ibadah, itu kan sholawatan di gereja, haleluya pakai rebana, aduh ya Allah ya Rabbi lalu seakan dekat, bermesraan dengan mereka, memusuhi saudara muslim sendiri, bubarin pengajian yang pada seakidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ya kalau ke akidah Wahabi ya sama ini satu lah daripada semakin menyebar ya paham-paham Wahabi dan Syiah. Itu. Jadi ya bila intinya segala polemik yang terjadi sebenarnya itu tidak perlu pakai otak orang yang katakanlah harus S1, S2, S3 atau S00 sekalian. Enggak, saudara. Gitu kan. Peribahasanya anak SD juga paham. Ini peribahasanya ya. Gitu. Saking ini ada permasalahan yang sangat sepele. Sebenarnya orang kalau otaknya waras bisa melihat, bisa menilai kelompok-kelompok mereka ini seperti apa. Gitu. Dan saya husnudon masih banyak warga Nahdiyin yang tetap mengikuti turut tumut manut sesuai dengan ajarannya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah insyaallah. Saya pun walaupun bukan anggota resmi NU, amaliyah saya sama seperti warga NU. Tukang tawasulan, tukang tahlilan, tukang manakiban ya, memegang toriko, tukang ziarah kubur sama. Tapi sayang seribu sayang. Sekarang tidak sedikit di NU, gitu kan, yang saya katakan oknum yang justru merusak NU itu sendiri. Saya cinta terhadap, saya sering mengatakan NU ini ibarat dikata seperti bentengnya umat Islam Indonesia. Muhammadiyah ini ibarat dikata tamengnya umat Islam Indonesia. Dan FPI ini, Front Persaudaraan Islam, itu ibarat dikata pedangnya umat Islam Indonesia. Tapi sayang mereka masih tetap musuh-musuh agama ini, gitu kan, apakah dari kelompok kafir harbi ataukah Islam-Islam pasek munafik, yang dimana mereka ingin melihat ketiga ormas ini dan ormas-ormas Islam lainnya yang ada di Indonesia yang istiqomah ingin memperjuangkan agama dan juga bangsa ini diacak-acak, diadu domba oleh mereka-mereka yang memang tidak senang jika umat Islam terus bersatu, saudara. Jadi politik divide et impera ini, politik pecah belah Belanda ini tetap dipakai oleh mereka. Dan sayangnya mereka mengatakan para habaib antek Belanda, mereka mengatakan habaib turunan Yahudi, mereka mengatakan habaib PKI, padahal ucapan-ucapan itu muncul dari orang-orang yang padahal berpaham Yahudi, padahal berpaham PKI, dan justru mereka lah yang sebenarnya antek-antek Belanda atau new penjajahan Belanda, saudara. Itulah orang-orang munafik kayak gitu. Apa yang ada di mereka tuduhkan kepada orang yang justru tidak seperti itu. Jadi kalau saya melihat ada jongos-jongos begal yang mengatakan antek Belanda gitu kan, lalu merubah-rubah sejarah, habaib adalah antek Belanda, saya ketawa sih, itu kan, ketawa saja. Jadi mereka memaksakan mempercayai sejarah versi mereka. Aduh ya, itu kan baru muncul sekarang. Semenjak sekarang lagi ramai urusan begal nasabnya. Seperti itu. Hatur nuhun, kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita tetap dijaga oleh Allah, bisa istiqomah dalam kebaikan, husnul khotimah di akhir hayat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.